Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Dan jika mereka itu sesudah aniaya atas diri mereka datang kepada engkau, lalu mereka memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun pula buat mereka. Niscaya akan mereka dapati Allah itu adalah pemberi taubat lagi penyayang. Untuk menjelaskan betapa besar kesalahan mengikuti hukum Allah dengan separuh-separuh itu, sampai orangnya dicap munafik, datanglah lanjutan penjelasan Allah tentang kedudukan Rasulnya. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun, melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Kedatangan Rasul bukanlah semata buat dipuja-puja, padahal pimpinannya tidak dituruti. Orang yang mengakui Rasul tetapi ajarannya tidak diikuti adalah munafik. Sekalian Rasul bukan Muhammad saja. Bahkan sejak pimpinan agama diturunkan Allah, semua diutus Allah adalah buat dipatuhi. Barang siapa yang mengelak-elak atau separuh-separuh, keluarlah dia dari lingkungan aturan Allah. Di ujung diberi ikatan, yaitu dengan izin Allah. Diberi ikat dengan kata izin Allah supaya jelas bahwa yang ditaati bukanlah zat dari Rasul dengan tidak bersyarat. Rasul ditaati sebab dia menjalankan perintah Allah. Sebab itu menaati syariat yang dipimpinkan Rasul berarti menaati Allah. Karena itu diizinkan taat kepada Rasul. Mendurhakai Rasul artinya mendurhakai Allah. Sebab Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah. Dan jika mereka itu sesudah aniaya atas diri mereka datang kepada engkau, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun pula buat mereka, niscaya akan mereka dapati Allah itu adalah pemberi tobat lagi penyayang. Kalau mereka pernah terlanjur bersalah, telah membuat suatu dosa atau pelanggaran yang berarti, dengan demikian itu mereka telah menganiaya diri sendiri, sebab mereka pasti dimurkai Allah. Mereka karena kesalahan itu. Lalu mereka akhirnya insaf dan datang mengakui kesalahan kepada Rasul dan memohonkan ampun kepada Allah. Rasul pun mohon ampun pula kepada Allah untuk mereka, sebab Rasul telah tahu bahwa orang ini taubat betul-betul dari kesalahannya, tidak lagi akan menyelewengkan dari jalan yang digariskan Allah, tidak lagi meminta hukum kepada tauhid, tetapi 100% mulai saat itu akan tunduk kepada hukum Allah. Maka Allah bersedia memberi ampun mereka, sebab Allah selalu bersedia menerima hambanya yang kembali taubat. Dan Allah amatlah kasih sayang kepada orang yang benar-benar menyesali kesalahannya. Dapatlah diperbandingkan perbedaan kedatangan orang-orang yang tersebut di ayat 63 di atas tadi dengan orang-orang yang disebut di ayat ini. Orang yang datang kepada Rasul pada ayat 63 di atas, datangnya ialah membela diri, membasuh tangan, mengemukakan berbagai alasan mengapa dia menempuh jalan yang salah itu. Sudah terang salah mereka dan mereka pun telah merasai akibat kesalahan itu. Namun mereka masih saja mengemukakan berbagai alasan.
terhadap orang begini, Nabi dilarang menunjukkan muka senang. Tunjukkan bahwa perbuatan mereka tidak beliau setujui dengan sikap muka. Kemudian ajari mereka, jelaskan betapa bahayanya perbuatan mereka, dan pilihlah kata-kata yang dapat menimbulkan insaf dalam hati mereka. Adapun di ayat ini ialah sambutan kepada orang yang mengakui bahwa dia memang salah, dia tobat, dia hendak kembali ke jalan yang benar. Untuk itu mereka minta ampun kepada Allah. Setelah Rasul mengetahui bahwa orang-orang ini benar-benar tobat, Rasul pun disuruh memintakan ampun buat mereka kepada Allah. Bahwa memang orang-orang ini telah tobat. Sebab Allah telah menjelaskan bahwa Rasul diutus buat ditaati. Dengan kata ini Allah menjunjung tinggi kedudukan Rasulnya. Penjunjungan tinggi Allah atas Rasulnya ini dikuatkan Allah pula dengan firman selanjutnya.